Ada lagi satu pinjol ilegal yang marak saat ini, banyak yang terjerat di aplikasi ini. Kok cuma isi data tiba-tiba ditransfer terus, ya? Jika dibayar malah ditransfer lagi. Itu saja ya modus-modus pinjol ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada salah satu aplikasi yang belum diblokir pemerintah. Ini aplikasinya Dana Kredit ya. Di sini ada salah satu ya teman kita yang terjerat di aplikasi ini. Ada 3 pinjol di sini ya. Tidak dibayar akan diancam sebar data. Saya selalu menyarankan bahaya jika dibayar. Bahkan ada yang sudah dibayar, pembayarannya tidak diproses, masih ada tagihan. Bahkan ada yang sudah lunas, ada penagihan dari salah satu pinjol yang tidak dikenal, itu data disalahgunakan. Temponya 7 hari. Rata-rata semua ilegal seperti itu. Jadi jika ada teman-teman yang terjerat di pinjol ini Dana Kredit, baik pun misalnya ada keluarga, kerabat, rekan kerja, atau siapapun, hati-hati jika dibayar, karena akan mendapatkan lebih banyak resiko. Ini masalahnya menggunakan data asli sebelum pengajuan, daftar kontaknya. Tentu nanti akan disebar ke daftar kontak. Beda ceritanya jika sebelum mengajukan itu sudah menggunakan data-data palsu, daftar kontak palsu, nomor-nomor palsu, itu nggak apa-apa. Karena sasaran empuknya pinjol ilegal ini hanya daftar kontak untuk mempermalukan, membuat narasi-narasi fitnah. Ya, itu sebagai senjata mereka untuk melakukan penekanan ketika sudah jatuh tempo. Untuk yang mengamankan data itu sebelum jatuh tempo. Sesudah jatuh tempo itu nggak bisa, karena sebelum 1 hari jatuh tempo itu DC sudah lebih awal menduplikasi data-data. Sebenarnya dari awal sudah diduplikasi, cuma DC udah siap-siap menyimpan di handphonenya ya daftar-daftar kontak asli ya, kepada debitur mana yang ingin diterornya itu sudah disiapinnya. Nah, jadi jika jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo diamanin data itu insya Allah, karena banyak yang sudah yang berhasil dilakukan penimpaan data fake. Untuk masalah penimpaan data fake itu nanti ditanyakan kembali ke saya. Bukan hapus data, tetapi penimpaan data fake. Jangan salah paham masalah ini. Karena hapus data itu nggak akan bisa, ya. Jadi di sini kita lihat yang pertama di sini ya, 1.800.000. Jumlah yang harus dilunasi itu 3.780.000. Ya, hampir 40% itu bunganya sudah. Ya, jumlah pinjaman 18. Ini kan udah telat bayar, ya. Sudah menjadi 3.780.000. Saya selalu menyarankan jangan dibayar, ya. Bahkan ada teman-teman kita itu melakukan perpanjangan di sini. Ya, sia-sia uangnya melakukan perpanjangan. Ujung-ujungnya juga pinjamannya nggak selesai, ya. Di sini 18 cair ke rekening cuma 12 atau 11, udah dipotong hampir 45%. Ya, ini 12 cairnya cuma berapa? Ya, sekitar 800 atau 700. Terus yang ketiga ini 1.200.000 juga. Ya, ada Dana Flow, pinjaman Astra, dompet sempurna. Jadi solusi yang tepat, nggak usah dibayar, segera amanin data sebelum jatuh tempo. Jika sudah mau nggak mau, klarifikasi ke daftar kontak, jangan direspon jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kalian. Ini saya sangat prihatin sekali ya, dalam minggu-minggu ini puluhan orang itu banyak yang terjerat di pinjol-pinjol seperti ini. Ini Dana Kredit pinjolnya. Nggak ada di Play Store, ada di Chrome, di browser, Dana Klik, APK. Yang datanya bagus, silahkan habisin pinjol ini. Ya, setelah cair hapus. Tapi sebelum itu edit dulu daftar kontaknya, ya, disetting data palsu dulu. KTP tetap KTP asli, nggak bisa di fake. Cuma daftar kontak yang di fake, karena sasaran empuk itu hanyalah daftar kontak ketika jatuh tempo nanti. Ketika jatuh tempo, kalian sudah setting daftar kontak yang palsu, maka mereka akan menyebar ke daftar kontak yang palsu. Itu tujuannya. Hapus, ambil uangnya setelah cair. Ya, sedekahkan. Ya. Atau berikan jika ada keluarga teman-teman yang terjerat pinjol, uangnya udah habis bayar pinjol ilegal, ya kasih ke mereka jika ada saudaranya. Ya, jadi dengan cara itulah menghabisi pinjol. Dengan cara itu mereka akan berhenti sendiri, mereka akan tutup sendiri, karena semakin banyak masyarakat yang kompak yang tidak membayar pinjol ilegal, maka pinjol akan bangkrut sendiri. Ya. Tetapi jika sebaliknya, mereka akan lebih subur, mereka akan terus berkembang.
mengharapkan pemerintah itu tidak bisa sepenuhnya. Satgas Waspada Investasi, Kominfo memblokir di Play Store. Satu diblokir, dua atau tiga muncul lagi pinjol-pinjol yang baru. Itu kan satu developer, ya, punya WNA, bekerjanya WNI. Ini butuh peran untuk rakyat Indonesia juga, membantu pemerintah dalam mengatasi untuk memberantas pinjol-pinjol ilegal ini. Maka mereka akan bangkrut sendiri dengan cara itu. Banyak yang diblokir, yang ditutup, yang digerebek, ya ujung-ujungnya dari sekarang masih ada juga tuh ilegal, enteng-enteng saja mereka masih berdiri, mengganti nama mereka masih ada, muncul 2, 3, 4 masih ada, ya. Dari 2019 saya bahas pinjol, masih ada juga saat ini ilegal. Jadi dengan cara nggak bayar. Jadi solusi yang tepat, nggak usah dibayar pinjol ini. Jika ada, tolong infokan ke keluarga, kerabat, ke teman-temannya siapa, bahaya jangan dibayar. Saya pastikan jika dibayar cair lagi yang kedua. Jika dibayar yang kedua cair lagi yang ketiga. Begitu seterusnya hingga ratusan juta. Maka nggak akan ada selesainya. Ya, dibayar data disalahgunakan karena termasuk data yang bagus itu dimanfaatkan oleh oknum DC untuk mengajukan dipinjol ilegal yang lainnya. Ya, itu sebabnya tiba-tiba ada, ya, mungkin di antara kalian juga tiba-tiba diteror oleh pinjol ilegal yang tidak dikenal. Bahkan mereka mempunyai foto KTP, memegang KTP. Itu disalahgunakan oleh oknum itu sendiri, oknum pinjol itu sendiri, nggak ada orang lain. Ya, jadi DC ilegal ini bukan hanya menyengsarakan rakyat Indonesia, bukan hanya melakukan pengancaman, bukan hanya membuat orang depresi, berbuat tindak kriminal, tapi mereka juga menyalahgunakan data. Itu yang jadi permasalahan saat ini, ya. Bukan 1-2 orang saya menghadapi berbagai macam permasalahan, ya, di ilegal ini. Baru-baru ini banyak sekali. Jadi itulah saran saya, ini sama saja, pinjol ilegal itu sama saja modusnya. Jika satu pinjol di dalamnya banyak pinjol, itu sama saja modusnya. Cuma risiko terbesar itu sebar data. DC lapangan dijamin nggak akan pernah ada DC lapangan sampai kapanpun. Selama itu ilegal tidak akan ada, ya. Apalagi masuk seling nggak akan mungkin, ya. Itu nggak akan pernah terjadi. Cuma risiko paling terbesar itu mereka hanya bisa sebar data. Selain dari itu nggak ada. Setelah sebar data mereka hilang sendiri. Update lagi nanti, ganti nama, ganti sampul, ganti link. Kenapa? Agar tidak kedetek, ya. Oke, jadi itulah yang saya informasikan untuk mengenai pinjol ilegal. Nanti berikutnya saya akan bahas lagi pinjol-pinjol yang ilegal. Ya, semakin banyak kalian share, semakin banyak kalian memberitahukan ke rakyat Indonesia, ke keluarga, ke teman, kerabat, ke rekan kerja, semakin banyak pula yang tidak akan membayar pinjol ilegal, biar bangkrut sendiri. Ya, cuma itu caranya. Cara lain nggak ada untuk membangkrutkan, untuk membasmi pinjol ilegal di Indonesia ini. Ya, oke, itu saja. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih. Saya undur diri Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.